Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka majelis ini agar kita dilimpahi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan tasbih, tahmid, tahlil para malaikat yang menaungi kita pagi hari ini menambah nilai-nilai pahala kita dan juga bisa membuat diri kita menjadi aman, tenang dan damai. Niat pertama, kita hadiahkan Fatihah ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kepada diri kita sendiri. Kemudian kepada keluarga kita, jemaah kita, kerabat kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit-penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani, mudah-mudahan kitab yang kita baca dan pelajari ini dipermudahkan oleh Allah memahami dan juga mengamalkannya. Lihazinnya walikulli niyati salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan pujian kita itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pandai bersyukur, insyaallah kita sehat fisik dan jasmani serta rohani kita, dan kita pun juga ketika pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat istimewa kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salat itu mempermudahkan kita mudah mendapat pertolongan syafaat bagi Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, keluarga kita dan jamaah kita semua menjadi ahli syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pekan pertama ya, kalau bulan Jumadil Awal, karena Rabiul Akhir sudah lewat. Sekarang kita sudah berada di pekan pertama Jumadil Awal. Mudah-mudahan setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir terus bergulir waktu, insyaallah sudah ada penetapan tanggal Ramadan oleh pengurus Pusat Muhammadiyah. 18 Februari kita lah puasa. Itu berdasarkan hisab. Tapi untuk kepastiannya tunggu saja tanggal mainnya, coming soon. Ya. Kalau iklan di Indonesia kan coming soon kan, nah betul lah seperti itulah. Tunggu tanggal mainnya. Baik, kita masuk pokok bahasan kita, masih menjauhi penyakit batin, subbahasan al-ghadab. Apakah al-ghadab itu? Kalau secara letterlek bahasanya marah. Kalau orang Bangka bilang meraning. Keren itu, meraning. Kesan-kesan macam bahasa Inggris, so. Dari running kan, meraning berarti kan. Karena meraning itu ternyata ada punya makna itu. Membuat orangnya sepaning. Nah, itu meraning itu. Ghadab dalam kamus bahasa Arab, asal katanya ghadiba, yaghdabu, ghadab. Ghadibun, maudubun, ighdab, la taghdab, maghdabun, mighdabun. Itu derivasinya, turunannya. Tasrif 10. Nah, jadi ghadab itu adalah masdar dari ghadiba, yang maknanya adalah ya marah. Itu asal katanya marah. Sementara ada secara istilahnya ya sesuatu perasaan kita, menyangkut emosi kita itu ningkat. Jadi perkaranya kalau dari segi kesehatan darahnya tersumbat ke otaknya.
Jadi membuat orang itu suplai darah ke otak itu tidak bagus, tidak baik. Sehingga menimbulkan sesuatu yang bisa membuat dirinya itu melakukan sesuatu yang tidak biasa. Karena ada juga orang marah kadang-kadang kan, apa saja di sekitarnya itu bisa hancur. Ada mangkok, ada piring, ada gelas melayang. Jadi piring terbang, kata kawan. Iya. Nah itu marah. Karena ketika marah itu pasti tidak terkendali. Perasaan jiwa ini tidak terkendali. Makanya sesuatu dilakukan itu bisa berbahaya bagi dirinya dan orang lain juga. Maka secara gamblang yang bisa kita lihat sendiri dan kita ukur dengan diri kita sendiri bagaimana ketika kita marah. Tensi kita kadang-kadang pajak naik, ya kan? Jantung kita bisa berdebar-debar, tangan kita pajak gemetar, nah seperti itu. Jadi marah, sifat marah itu muncul akibat dari ketidakpuasan atau ketidaksenangan dengan perlakuan yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Sifat ini sesungguhnya dapat merusak jiwa. Bahkan juga keharmonisan kita bisa menyebabkan kadang-kadang perbantahan, bahkan perkalian, bahkan sampai kepada titik yang luar biasa pembunuhan karena marah. Makanya ini penyakit batin yang harus kita jauhi. Tetapi dalam istilah bahasa Arab ada ghadab, ada ghaiz. Di Al-Imran wal kaziminal ghaiz wal afin anin nas al-ayah. Ada ghaiz, makna juga menahan marah. Apa beda ghaiz? Kalau ghadab itu marahnya lebih kepada bisa kita ukur, bisa kita lihat secara fisik. Tapi ghaiz itu dia lebih intens kepada lebih banyak ke dalam, nahan hati. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih, tetapi bahayanya ada. Al-ghaiz itu bisa menimbulkan dendam yang panjang. Nah, jadi tinggal pilih, mau marah ditumpahkan atau mau marah disimpan. Ya. Tapi Al-Quran katakan wal kazimil ghaiz, mengendalikan marah. Nah, jadi dua hal ini dari sisi ahli tasawuf adalah penyakit batin yang harus kita jauhi. Karena untuk kehidupan kita dan orang lain, baik ghadab maupun ghaiz itu sesuatu yang bisa menimbulkan yang jelek baik kehidupan kita pribadi maupun kehidupan orang banyak. Nah, seringkali kita kepingin bagaimana marah maupun ghaiz itu jangan ada pada diri kita. Karena sesungguhnya ghadab itu disimbolkan dengan ketika orang marah itu ada ciri-cirinya kan wajahnya memerah. Wajar karena memang memerah itu simbol dari api. Marah itu adalah perbuatan setan yang memang sengaja memunculkan perasaan yang tidak nyaman di diri kita sehingga kita melakukan sesuatu yang di luar kepatutan, kepantasan. Karena orang marah itu kadang-kadang tidak kendali sampai ngomong kotor, carut lah dan sebagainya. Itu sekali terjadi. Sehingga menimbulkan perasaan lawannya itu tidak nyaman. Terjadilah pertengkaran disebabkan oleh ghadab. Makanya Rasulullah mengatakan ghadab itu yufsidul iman kama yufsidul sibro al-asal. Apa maknanya? Marah itu merusak iman. Betul, iman kita bisa rusak. Sebagaimana kata Rasulullah di sini perumpamaan sebagaimana as-sibru. As-sibru itu kertawali, tahu kertawali?
Pernah nyubi ya? Apa rasa? Pahit. Nah, bisa merusak manisnya madu. Nyubi madu manis taruh kertawali, apa rasanya? Jadi madu pahit. Ya. Itu jadi ngerusak iman. Iman kita jadi terkikis. Setan ketika dia memacu orang untuk marah, itu pernah terjadi dialog dengan seorang ahli ibadah. Setan itu menggoda seorang ahli ibadah itu, sehingga apapun permintaan setan itu kepada ahli ibadah itu selalu dinafikannya. Sampai satu ungkapan setan itu dialog dengan seorang ahli ibadah. Apakah tidak takut anak istrimu nanti durhaka kepada Allah setelah kau tiada? Apa jawab ahli ibadah itu? Itu urusan mereka setelah saya tiada. Tapi kalau saya masih ada, masih saya akan selalu mengarahkan mereka. Setan tidak puas. Kau kepingin tahu tak macam mana kau ngurusak ika tuh? Macam itu kurang lebih. Ternyata salah satunya, setan tadi menyusahkan kita, menyesatkan kita, salah satunya dengan sifat amarah. Jadi dengan sifat amarah itu, maka bisa merusak iman kita. Karena memang itu setan cara dia masuk ke tubuh kita, bahkan masuk ke peredaran darah kita. Maka kami katakan tadi, darah yang tidak supply, yang tidak sampai kepada otak, membuat kadang-kadang kita menjadi emosional, bahkan secara medis itu bisa menimbulkan suatu penyakit. Makanya penyakit yang paling berbahaya sekarang bukan lagi kolesterol, ya kan, tensi, termasuk penyakit yang penyumbatan darah, baik ke otak maupun ke jantung kita. Itu hasil penelitian. Maka ketika seorang dokter Indonesia meneliti tentang rahasia wal kazimin al ghaiz wal afin anin nas, bergandengan seperti itu. Satu sisi mengendalikan marah, sisi lain memberi maaf. Ternyata ketika dikaji, orang yang mampu mengendalikan marahnya, suplai darah ke otaknya bagus. Tapi kalau marah dilakukannya, maka akan menyetop suplai darah ke otak. Ketika dia memaafkan, maka darah akan lancar ke jantungnya. Maka jantung memompa darah itu ke seluruh tubuhnya menjadi lebih sehat. Dan juga ada pembelajaran yang bagus dari seorang tabi'in yang bernama seorang tabi'in yang bernama Maimun bin Marhan. Pernah dengar nama itu? Kalau bapak-bapak paling-paling Maimunah yang ingat ya. Ini Maimun bin Marhan, seorang guru ahli agama, guru besar kita katakan, ya. Bukan hanya badannya besar, tapi kualitas ilmunya. Dia adalah guru spiritualnya Umar bin Abdul Aziz, sekaligus juga pendidik anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi posisinya kalau jadi guru di istana pada masa itu pasti adalah tempat yang mulia. Maka kehidupan beliau pun terjamin. Suatu saat pembantunya menghidangkan makanan, kebetulan menu hari itu menu berkuah. Dengan izin Allah saat itu ketika bawa makanan itu tersandunglah kakinya. Ketika tersandung kakinya, pahamlah bawa hidangan yang dalam baki itu ada yang berkuah. Akibatnya tumpah. Sehingga mengenailah pakaian Maimun bin Marhan tadi. Iya. Kira-kira macam mana aman kita? Pakaian necis deh, guru besar di kerajaannya Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira macam mana kita? Marah, wajar, normal. Termasuk Maimun bin Marhan juga ngelihat pakaian yang kotor, mau siap-siap menghadap raja, pakaian kotor pasti normal kalau kita marah. Tapi bedanya ada marah yang terkendali, ada marah yang lepas. Nah, uniknya pembantunya cerdas. Ya Tuanku,
Bagaimana pandanganmu dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wal kaziminal ghaiz? Pembantu yang cerdas kan? Karena di rumah guru besar tadi, di rumah Ma'mun bin Marhan. Apa jawab Ma'mun bin Marhan? Saya sudah mengamalkan ayat itu. Maka untuk ini saya sudah tidak marah kepadamu. Karena diingat oleh pembantunya wal kaziminal ghaiz tadi. Saya sudah laksanakan ayat itu. Saya tidak marah, maka saya tidak marah kepadamu. Itu sudah takdir ilahi. Hari ini pakaian saya kotor dengan limpahan kuah makanan. Bagaimana tuanku dengan wal afi anin nas? Sama. Saya juga sudah memaafkanmu. Betapa ada pembantu yang cerdas seperti itu. Men kita kira-kira macam mana? Berdepur, tangan beteng, kaki kan? Aja. Karena marah kan? Iya. Marah itu membuat rasa kita semakin parah. Jadi baca saat melayang, apapun jangan-jangan mangkok itu yang melayang kan? Nah, pembantunya Maimun bin Marhan wal afina ninas. Ya saya juga sudah mengamalkan ayat itu, maka saya memaafkan kamu. Bagaimana tuanku dengan wallahu yuhibbul muhsinin? Kan ujung ayat kan wallahu yuhibbul muhsinin. Sama juga saya sudah mengamalkan ayat itu, maka untuk hari ini saya bebaskan kamu. Ada kira-kira pembantu dan tuan yang seperti itu di kalangan sekarang ini? Ya mudah-mudahan ada, karena mencermin dari kehidupan Maimun bin Marhan. Karena dia sedang mengendalikan arah jangan sampai setan terbuka peluangnya masuk. Itu cerita sedikit tentang betapa seorang hamba Allah yang bernama Maimun bin Marhan dari kalangan tabi'in terhadap pembantunya. Pembantunya cerdas, tuannya pun lebih cerdas. Berhadapan seperti itu. Ya selesai ceritanya, bebaslah pembantu Ma'mun itu dari tuannya yang super cerdas dengan pembantu yang cerdas. Dan banyak cerita-cerita ayat-ayat ini. Termasuk Umar bin Abdul Aziz saja, seorang khalifah. Ketika dia bertemu dengan pemabuk di malam hari, kan Umar bin Abdul Aziz itu kan sama seperti kakeknya Umar bin Khattab. Ketika sering keluyuran malam-malam untuk melihat kondisi masyarakatnya. Bertemu dengan seorang pemabuk. Umar bin Abdul Aziz didampingi oleh protokoler ya kan, protokol kerajaan. Jadi ada bodyguardnya. Tiba-tiba temu dengan pemabuk. Ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz. Ternyata pemabuk tadi bukan apa? Di ludahnya disemprot dengan hammer ke pakaian Umar bin Abdul Aziz. Dicaci makinya. Umar berbalik. Gak jadi ngadep orang itu. Maka protokol istana nanya, ngapa bahasa kita Tuhan tidak jadi? Yang pertama tadi niat saya tulus karena Allah untuk mengembalikan dia ke jalan yang baik. Tetapi karena sudah melakukan sesuatu itu timbul rasa amarah saya. Maka saya tidak mau melakukannya saat saya sedang emosi. Nah, kan pelajaran pada kita. Sesuatu yang kadang kita sedang marah, sedang emosi, tidak baik untuk mengambil suatu keputusan. Bukan berarti kita ridho dengan perbuatan maksiat, karena memang ya marah itu nanti selanjutnya ada marah itu yang memang terpuji. Ada marah itu yang tercela. Yang kita bicaranya marah-marah yang tercela. Nah, contoh Umar bin Abdul Aziz tadi yang marah kepada mabuk itu contoh sesungguhnya ingin menegakkan marah yang terpuji. Ada orang menyebut marah yang terpuji itu dengan kata-kata ghirah. Ghirah itu muta'an ya. Kalimat dalam bahasa Arab satu lapas banyak makna. Ya, jadi dia
ittahadal labzu wa ta'adal makna. Mustarok. Ya, satu kata banyak makna. Ghirah itu bisa juga marah yang terpuji. Ada juga ghirah itu dari ghara. Ya ghiru, ghirah. Ghiratan atau ghiron maknanya lain, atau semangat bisa maknanya. Banyak sekali. Ghirah juga bisa ketika kita menegur, merebut kita ngerokok sembarangan, Pak Doktor. Itu ghirah, itu marah yang terpuji. Tidak masalah. Ketika ada merebut kita mungkin, atau siapapun melakukan sesuatu yang tidak terpuji, kemudian kita tegur, boleh kita marah yang terpuji. Ghirah namanya, sama dengan semangat. Ya, kemauan yang tinggi untuk beribadah, ghirah. Juga memarah orang yang berbuat salah untuk meluruskannya, itu juga termasuk marah yang terpuji. Itu dimaklumi. Karena memang betapa kemarahan itu bisa merusak, menghancurkan suatu peradaban. Kemarahan Fir'aun itu kan akhirnya kan melulantakkan dirinya dan kerajaannya. Karena marah pada sisi manusia, kemarahan pada Allah kita sebut dengan azab. Ya, kita sebut dengan azab. Penyiksaan kah? Baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya orang yang marah itu akhirnya akan merusakkan dirinya sendiri. Mereka belajar dari Umar bin Abdul Aziz tadi, dia tidak mau merusak dirinya. Maka ada ungkapan Rasulullah SAW, ada sebuah hadis dikatakan, "Ma ghadaba ahadun illa asfa ala jahannam." Marah itu, kalau tidak dikendalikan, marah yang tercela, itu bisa menyebabkan kita terperosok ke neraka jahanam. Itu sangat berbahaya. Siapa sih mau tinggal di neraka jahanam? Bahasa Bangka nyebut ngeruci orang dengan kalimat-kalimat jahanam itu, sakit tidak nyaman kita baca marah. Apalagi ditaruh di tempat imam kan. Jadi karena memang sangat berbahaya. Jadi ketika kita mampu membuat diri kita terkendali, ya, marah itu sebenarnya adalah psikologis ya, yang memang suatu anugerah. Tetapi terkendali atau tidak, itu yang luar biasa itu. Karena ketika kita marah, seluruh tubuh kita itu kadang-kadang akan berpengaruh. Ya, kalau rata-rata di dalam ini kami yakin punya pengalaman marah kan? Punya ada? Iyalah. Marah kepada siapa? Kira-kira ada bebek masuk ke halaman rumah kita, nongkrong di teras, kemudian backman, marah deh kira-kira. Tahu backman? Biar menceret, bebek kan banyak menceretnya kan? Nah, marah deh kira-kira Pak Indra? Ya, marahnya siapa? Marahnya bebek sama marah pemilik bebeknya? Nah, itu pertanyaannya kan. Mau marah ke bebeknya, 1000 bebek, 1.000.000 kali kita marah, Pak tidak paham dia. Tapi tetap marah itu akan merugikan kita. Bahkan di sisi kata Rasulullah, itu menjerumuskan kita. Karena makanya termasuk perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Rasulullah marah, tapi terkendali. Marah adalah sesuatu yang normal. Ketika kita mampu mengendalinya, itulah orang yang hebat. Hebat itu, kuat itu bukan adalah orang yang mampu mengalahkan seseorang karena bertanding. Apakah tinju, apakah gulat, apakah silat. Tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri kita, itulah orang yang kuat. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, termasuk ketika mengendalikan diri dari marah. Maka meraning atau marah itu yang sebisa-bisa kita memang harus kita kendalikan. Maka kita kembali ke wal kaziminal ghaiz itu. Itu sesuatu yang
Sesungguhnya tidak sulit kita mengendalikan marah. Karena Rasulullah sudah memberi petunjuk kepada kita. Bagaimana kita mengendalikan marah kita. Ketika di sini katakan oleh Rasulullah, innal ghadaba minas syaitan wa innas syaitana khuliqa minan nar wa innama tufi'un nar bil ma' fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Itu kan ketika kita ingin mengendalikan marah kita. Sesungguhnya marah itu bersumber dari setan. Nah, kalau kita lah tahu bahwa marah itu bersumber dari setan, berarti kita dikendalikan oleh setan. Ada yang mau dikendalikan oleh setan? Dan tidak ada. Tapi sesungguhnya marah itu kita sedang dikendalikan oleh setan. Maka dalam kitab Tambil Ghafilin pernah dialog antara setan, termasuk dengan Nabi Musa dialognya. Marah itu perumpamaan seperti kalian lihat anak-anak bermain bola. Bagaimana anak-anak bermain bola? Rebutan. Tapi bola ketika berada di tangannya, dia gembiranya luar biasa. Bolanya diputar situ, lempar sana, lempar sini. Nah, seperti itulah seorang yang sedang marah, kata setan. Saya permainkan dirinya. Di hadapan Nabi Musa itu terjadi dialognya. Saya permainkan. Jadi ketika kita marah, setan sedang mengatur skenario. Sutradaranya kita jadi pemeran utamanya. Mau jadi apa? Mau marah, mau melempar, bahkan mungkin mau nikam, nujah, ya. Kata kawan Banyu Asin kemarin, nujah. Ya, kalau di Bangka nujahnya nanam padi ya. Nujah kan nanam padi kan? Nikam mana tuh? Tanah itu, nugal tuh. Nah, nujah tuh bahasa Bangka aslinya. Nah, jadi kalau di Palembang nujah pakai senjata tajam ke tubuh orang, kita bumi kita tujahkan. Berapa banyak sebanyak bibit padi tadi. Nah, jadi ketika kita marah, kita sedang dimainkan oleh setan. Mau dimain oleh setan. Tong setan bengeri ngelihatnya. Ada tong setan kan, motor pacak berjalan melingkar itu. Nah, jadi innas syaitana innal ghadaba minasyaiton, marah itu sesungguhnya adalah skenario-nya setan. Maka karena skenario setan, wa innas syaitana khuliqa minan nar, di mana setan itu diciptakan dari api neraka, dari api. Wa innama tufi'un naru bil ma', hanya saja api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum, maka ketika marah salah satu di antara kamu, falyatawadda, berwudu. Marah bertengkar ke orang rumah. Ada Pak pernah bertengkar ke orang rumah? Nah, kalau ada orang rumahnya bertengkar, sama orang rumah dia baca bertengkar. Pak Ibrahim kan dia baca bertengkar Pak Ibrahim. Nah, dia kanti ya kan? Jadi kalau adik bertengkar, marah, padamkan dengan api. Caranya wudu. Minimal ada yang mengatakan cuci mukamu. Ada juga di klausul yang lain. Wa iza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalaupun kalian marah, saat itu diam. Nah, ini resep untuk suami istri nih. Ya, kalau bertengkar, marah orang rumah, maka pihak laki-laki cepat diam. Memang ada klausulnya dalam sebuah hadis, iza ghadiba ahadukum falyaskut. Diam salah satunya, akan berhenti. Bahkan di klausul lain, di hadis-hadis tentang bab marah, kalau sedang berdiri, duduk, redamkan dirimu dengan duduk. Tak mampu posisi itu, udah bareng, mudah-mudahan tak jadi marah, tidur. Ya malah bareng kan? Jadi malah orang rumah, malah orang rumah lah bareng. Nyala diam kan, lain cerita kan? Nah, itu. Jadi itu resep, solusi. Jadi marah itu sesungguhnya ada cara untuk mengendalikannya dengan pola yang diajarkan Rasulullah. Bisa wudu, bisa sedang berdiri itu duduk, atau bahkan baring. Ataupun ada solusi yang lain.
Ketika marah, biasanya apa? Hati kita tidak nyaman. Minimal, ada yang mengatakan, segeralah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena kita sedang tadi dimainkan oleh setan. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau kita diskusikan? Tidak, silakan. Kalau ada, kalau tidak ya kita lanjutkan. Nah, kemudian itu solusi ketika kita sedang marah. Bahaya marah siapa sih? Itu tadi bahaya marah itu bisa merusak fisik kita dan psikologis kita. Fisik dan psikis kita bisa rusak. Fisik, sebagian orang itu ada marah, dia bisa numpah kemarahan dengan orang lain. Kadang dia menyakiti dirinya. Bahkan itu di kalangan anak-anak ngeri kadang-kadang. Dia mantak kepalanya ke dinding. Dia tidak puas. Itu kan bahaya. Secara fisik. Secara psikologis juga sangat rawan ke depannya. Itu kekhawatiran kenapa Islam begitu keren ketika bab tasawuf ini marah itu dibahas sebagai pokok bahasan. Bahkan masuk kategori penyakit batin. Karena ketika dia merusak dirinya, berbahaya bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Kalau orang marah sedikit ngamuk, minta-minta lah beli piring, lah beli mangkok, beli gelas, habis. Iya. Jadi minta-minta nak makan degi, sendok lah, melayang kemana-mana. Iya. Kan rugi diri saya, karena dia merusak. Secara psikologis, khawatirnya orang-orang seperti itu berbahaya bagi dirinya, sehingga menyebabkan timbullah penyakit-penyakit yang sekarang itu stroke, 2 teruk, 3 teruk. Ya, stroke, lah berat kan, apalagi 2 teruk, 3 teruk. Ya bisa. Jadi kadang penyakit-penyakit seperti itu disebabkan oleh psikologis kita, sehingga berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, jadi kalau marah itu pasti akan menyumbat aliran darah kita, baik otak maupun ke hati. Maka caranya itu tadi Rasulullah sudah ajarkan. Wudu, cuci muka, berdiri, kalau duduk, kalau berdiri, istighfar minimal istighfar. Cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Paling cepat, paling mudah kita ketika, dan jangan sampai berbahaya bagi diri kita, fisik kita. Lah ramai di sebelah sana. Ya, ledung-ledung lah dia bunyi ya. Iya. Jam berapa lah? Lah masuk suruh kok. Belum, 33 suruh kan? 5 menit ya. Nah, jadi kenapa marah harus kita kendalikan? Tak lain agar diri kita itu secara fisik sehat, secara psikis pun sehat. Kalau kita sudah lemah, iyalah, kalau kita punya keluarga kita jadi korban. Kalau kita memang seorang pemimpin, pemarah, sedikit-sedikit marah, kan bahaya. Mendingan marah-marah sedikit, mendingan macam itu kan. Ya, marahnya sedikit, jangan sedikit marah, bahaya. Ya, sedikit marah kan. Tapi marah sedikit, ada apa-apa ya, yang dimaklumi. Karena memang berbahaya bagi diri kita. Ya, karena ini menyangkut batin. Belum ada dokter spesialis menangani marah. Lah dia belum. Datang kita spesialis penyakit batin. Apa kata dokter? Kuning galak marah, apa resep dokter? Banyak-banyak minum wedang uwuh kan, agar kolesterol tensi tidak naik. Iya, wedang uwuh jadi mendingan ada obat kan? Mendadak obat itu susahnya. Benar, wedang uwuh banyak nurun tensi. Mendadak percaya cubai baik daripada minum simvastatin kan? Nah, mendingan minum tuh baik. Ya. Jadi memang sangat berbahaya ketika merusak diri kita dan juga orang lain.
Iya, itu yang ngerinya tuh. Ketika seorang pemimpin, kemarahannya disampaikan dengan pengikut, kan terjadilah chaos. Terjadilah perkalihan massal. Hanya sebab kemarahan yang tidak dikendalikan. Kalau sudah demikian, bertepuk tanganlah para setan. Karena kita sedang dipermainkan. Bagaimana sebutir bola, sebuah bola yang dimainkan oleh perumpamaan dengan anak-anak tadi. Nah, tidak ubah seperti itu. Itu terjadi dialog antara iblis laknatullah dengan Nabi Musa. Begitu cara dia. Makanya tidak hanya marah, nanti kita akan sampai kepada pokok bahasan bagaimana setan menyesatkan kita dengan sifat marah, dengan sifat kikir, dan juga dengan termasuk sifat yang meminum khamr, mabuk-mabukan. Itu bisa. Makanya kita kalau teringat dengan cerita minum khamr ini, ada seorang waliullah. Tinggal bersama istrinya, tidak punya anak. Setiap malam selalu keluar, ya, membeli minuman, dan datang ke tempat-tempat pelacuran. Maka istrinya sudah pesan, nanti perilakumu seperti ini, tidak satu pun orang yang akan mengurus jenazahmu ketika kamu wafat. Apa katalah suaminya? Nanti yang akan mengurus jenazahku adalah sultan, raja di negeri itu, di Baghdad ceritanya. Nah betul, ternyata apa? Dia berikhtiar menyetop orang mabuk itu, caranya dibelinya khamr di warung khamr itu. Kemudian sampai rumah dibuangnya. Dia berucap dengan istri, mudah-mudahan dengan berkurang sekian botol ini, berkuranglah orang untuk mengkonsumsinya. Dia datang ke tempat pelacuran, dikasihnya, dibaginya uang. Agar malam itu mereka tidak berbuat zina. Menutup ruangnya. Nah itu sering kali dilakukannya. Tiba-tiba setelah dia pulang membeli minuman keras, takdirnya dalam perjalanan dia wafat di tengah jalan. Sementara minuman keras ada di tangannya. Tak satu pun penduduk mau mengurusnya. Karena perilaku dia menutup ruang mabuk tadi. Dan dia buka ruang untuk dermawan. Karena itu tadi, setan itu menyusahkan kita. Di samping sifat marah, membuat kita kikir, dan membuat kita menjadi orang yang mabuk. Maka oleh seorang, bahkan mengatakan waliullah, ditutupnya dua pintu itu. Sehingga tertutuplah orang-orang itu untuk marah. Karena ketika dikasih uang kan pasti, ngomongnya para al-baghyu, para prajurit itu gembira, tidak marah. Kemudian para peminum tidak konsumsikan itu tidak terbawa kepada arena mabuk. Wafat dalam keadaan membawa minuman keras. Tak satu pun. Tiba-tiba khalifah di Baghdad pada masa itu sedang berjalan dengan membantunya. Tiba-tiba dengan jenazah tadi. Diangkat jenazah, diantar ke tempat, ke rumahnya. Ternyata berceritalah si khalifah tadi mengatakan bahwa laki-laki suamimu begini-begini. Istrinya senyum. Saya sudah tahu, tetapi minuman keras itu bukan untuk dirinya. Akan selalu dibuangnya, ditumpahkannya. Dan demikian juga setiap malam dia datang ke rumah para pelacur untuk mengantarkan sedikit rezeki untuk menutup pulang mereka. Terperangahlah khalifah itu, ternyata muncullah cahaya dari tubuh laki-laki itu. Maka besoknya ternyata tidak hanya para waliullah yang menyolatkannya, para malaikat pun ikut serta menyolatkannya. Artinya apa? Kita buka sedikit cerita. Begitu cara setan menyesatkan dengan pola marah, kemudian dengan mabuk-mabukan, kemudian juga dengan cara membangun sifat kikir pada diri kita. Jadi marah, kikir, dan mabuk itu adalah pintu setan cara menyesatkan kita. Oke, bab marah ini mudah-mudahan kita tidak jadi pemarah, lawan pemarah, paling tidak tadi wal kazimil ghaiz, mampu kita kendalikan marah kita. Ketika kita mampu mengendalikan marah kita, itulah orang yang disebut al-qais, orang yang kuat sesungguhnya. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Caranya sudah ajarkan Rasulullah, berdiri, duduk. Ketika itu kamu berwuduk, itu lebih baik, atau kan paling tidak kita beristighfar dan cuci muka kita. Mudah-mudahan
Itu yang dapat kami sampaikan di pagi yang berbahagia ini, dan juga menjadi manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti sebagai bentuk pahala ketika kita membangun, mengendalikan marah kita, ada nilai pahala yang Allah berikan pada kita. Berarti kita mampu menutup ruang setan untuk merusak diri kita dan orang lain. Dan kita juga tidak hanya mampu mengendalikan marah, tetapi juga perilaku-perilaku yang menyakiti kita, maafkanlah orang yang menyakiti kita. Mudah-mudahan ayat wal kaziminal ghaiz wal afinan nas, dan ujungnya kita menjadi orang yang ihsan, orang yang dicintai oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasan wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.